Penuh inspiratif, kita ikuti Ngobras. Ngobrol bareng komunitas bersama Pro 1 RRI Sumeneb. RRI Pro 1 Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat malam pendengar. Senang rasanya saya Feni bisa jumpa lagi bersama Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Yang pasti di HUT Sumeneb alias di ulang tahun Kabupaten Sumeneb tercinta kita ini, tidak afdol rasanya ketika kita tidak mengenal sejarah kita sendiri. Dan tentu saja di Ngobras, ngobrol bareng komunitas malam hari ini, Feni sudah mendatangkan salah satu komunitas yang akan mengopi sejarah di Kabupaten Sumeneb ini. Tentunya akan lebih luas lagi dengan mengetahui ilmu pengetahuan yang mempelajari peristiwa di masa lalu yang disusun secara ilmiah dan apik tentunya ya. Dan sudah mengadakan bakti situs di sejumlah kawasan yang ada di Sumeneb tercinta kita ini. Kita akan berkenalan dengan Mas Muhammad Farhan Muzammili, founder komunitas Ngoser di Kabupaten Sumeneb. Halo, selamat malam Mas Farhan. Selamat malam Mbak Feni. Apa kabar malam hari ini? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Pesan dan kesannya dulu nih untuk Sumeneb yang sekarang lagi berulang tahun. Sekarang sudah Sumeneb 30 ya. Sudah berapa? 40 iya. Berapa? 1269 sampai, ya. Sekarang 2025. 2024 ya. 24 ya. Iya, nanti Jadi, kita akan gitu. Oke. Sumeneb merupakan salah satu kabupaten yang tertua usianya ya di Nusa Madura kayak gitu, di Pulau Madura. Tentu dengan usia yang paling tua, paling sepuh dan lebih dewasa. Lebih dewasa lagi ya dari adik-adiknya lah kayak gitu ya. Yang lain ya. Sama-sama anak kandung Madura seperti itu. Ya diharapkan yang pertama ya yang jelas generasinya terutama agar ini tidak buta sejarah lah. Apalagi di sekarang zaman sudah mulai ini yang serba digitalisasi digital semua dan ya. serba instan kayak gitu ya. Iya. Seperti itu. Jadi ini juga kan di komunitas Ngoser sendiri yang sudah berdiri sejak tahun berapa nih Mas Farhan? Secara ini sebenarnya Ngoser tidak didirikan secara formal ya Mbak. Komunitas ngopi sejarah itu merupakan sebuah hasil dari pertemuan beberapa teman-teman yang kebetulan suka pada sejarah seperti itu. Teman-temannya macam-macam juga dari yang profesinya tidak sama dan juga disiplin ilmunya juga tidak sama. Backgroundnya beda-beda ya? Dan hanya disamakan dari sama-sama suka pada sejarah. Seperti itu. Ngoser kalau mungkin secara usianya masih baru, sekitar 2018 ya dibentuk ya. 6 tahun ya hingga sekarang ya. Dibentuknya juga secara spontan sebenarnya Mbak, tanpa direncanakan seperti itu. Bahkan juga namanya juga secara spontan seperti ngopi sejarah karena berangkat dari kegiatan ngopi dalam artinya memang minum kopi seperti itu. Karena tema-tema yang kita bicarakan itu juga lebih banyak tentang sejarah, kemudian gimana kalau kita kasih nama ya sekedar untuk mengikat setidaknya sekedar untuk mengikat. Tapi ini ya nama yang unik tapi bermakna sekali gitu. Oke. Ya, hingga sekarang kalau di ngopi sejarah ini dengan background yang berbeda-beda ada berapa anggota nih Mas Farhan? Kalau anggotanya kita tidak melakukan semacam sensus ya Mbak. Ada beberapa teman yang sekitar yang tetap masih komunikasi intens dan juga kadangkala juga ngumpul.
ada sekitar 5 atau 10-an lah. 10 anggota ya. Oke. Ini biasanya kalau di Ngopi Sejarah sendiri ketika ada sesuatu kegiatan, biasanya kegiatannya yang padat di apa gitu Mas? Kegiatan-kegiatan dalam rangka di HUT Sumenep kah atau di kita memang ada agenda khusus gitu? Kalau secara formal kita tidak ambil bagian di situ sebenarnya di hari jadi, tapi kalau di ini yang biasa sering kita ini kita melakukan semacam ini Mbak. Jadi ada beberapa teman itu yang ketika karena dari background yang berbeda, juga dari lokasi domisilinya juga berbeda juga ya. Ada yang mendapatkan informasi ini dari temannya atau dari siapa, ini ada peninggalan bersejarah misalnya. Nah kita ngumpul gitu. Itu langsung dibicarain. Ini ada yang perlu kita. Ya kadang dibicarakannya juga secara gitu ini ya. Kadang ada grup WA-nya kan seperti itu. Ada kadang waktu ngopi. Ini menarik ini peninggalan, mungkin peninggalan bersejarah yang perlu ditelusuri dan juga diidentifikasi seperti itu. Termasuk situs-situs bersejarah di Sumenep itu kan banyak sebenarnya Mbak, yang belum teridentifikasi, seperti situs makam misalnya ya, makam kuno seperti itu. Banyak ya Mas ya di Sumenep hingga sekarang ditemukannya. Kalau di komunitas Ngoser sendiri ada puluhan bahkan lebih kah untuk situs-situs yang sebenarnya bukan baru ditemukan ya Mbak. Mungkin lebih tepatnya baru bisa diidentifikasi. Sekarang. Ya, kalau makamnya sudah bukan makam baru sebenarnya. Kalau situsnya situs lama yang kita juga pelajari, tapi kita karena memang harus diakui teman-teman kita itu juga backgroundnya kan bukan, meskipun suka pada sejarah sebagai salah satu disiplin ilmu pengetahuan, tapi backgroundnya juga bukan kebanyakan ya, bukan yang ahli atau praktisi sejarah itu seperti itu. Jadi kita juga sering ini juga komunikasi juga dengan teman-teman yang bisa membantu mengidentifikasi atau memberikan semacam ini pencerahan lah seperti itu. Itu. Jadi di Ngoser ini sendiri tidak harus yang mau gabung atau ikutan gitu praktisi sejarah enggak gitu ya, tapi sama-sama belajar gitu ya Mas Arhan ya. Karena kan prinsip kita itu kan tidak ada orang yang paling tahu lah artinya, tapi kalau ada itu pun yang lebih dulu tahu. Apalagi kita di Ngoser itu juga dari segi namanya Ngopi Sejarah itu kan ya, mungkin secara tata bahasa mungkin kita tidak alergi kritik sebenarnya. Kalau misalnya ada yang menyalahkan atau bagaimana, kita terima itu sebagai masukan ya. Tapi tanpa harus menjelaskan secara detail atau berdebat tentang tata bahasa misalnya ya. Paling tidak Ngoser kalau boleh kita maknai itu kita mencoba untuk menikmati belajar sejarah yang sebagai ada. Salah satu disiplin ilmu pengetahuan seperti juga. itu. Nama yang unik dan tentunya dengan teman-teman yang sekarang juga lagi solid dan unik-uniknya untuk memunculkan ke permukaan situs-situs yang ada di Sumenep gitu ya. Oke, menarik sekali pendengar, dan yang pasti kita bakal lanjut lagi. Jangan kemana-mana, pastikan Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar. Aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Indang lah Bundo.
RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya? Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami di 101,3 FM dan juga di siaran YouTube kita di RRI Sumeneb.net. Yang pasti kita masih bersama ngoser ngopi sejarah di salah satu komunitas yang ada di Kabupaten Sumeneb yang tentunya bisa mengadakan bakti situs di sejumlah kawasan yang ada di Sumeneb, dan bersama ada Mas Farhan Muzamili ya dari founder komunitas ngoser ini sendiri yang sudah berdiri dari tahun 2018. Tepatnya di bulan apa nih Mas Farhan? Di bulan Mei, Mbak. Di bulan Mei ya. Oke, berarti anniversary-nya nanti 2025 Mei ini harus mengadakan ini ya, milad juga nih dari bakti situs yang mungkin lebih jauh lagi, bukan di Sumeneb tapi di Madura, harus jangkauannya lebih luas lagi gitu ya Mas Farhan ya. Oke, sejauh ini yang paling berkesan ini kalau mengadakan bakti situs itu dari kegiatan-kegiatan di komunitas ngoser kemana Mas yang paling jauh mungkin? Selama ini masih di kawasan Sumeneb ya. Yang paling banyak untuk ditelaah itu biasanya di kawasan mana yang ada di Sumeneb itu Mas? Kalau yang masih istilahnya ori ya Mbak, atau tidak gini sebenarnya kan situs-situs itu kan kadang sudah dirubah dengan misalnya diperbaiki atau diganti, tapi sejatinya itu kan merusak sebenarnya. Kalau di Sumeneb itu alhamdulillah masih banyak yang kalau di kawasan seperti di Asta Tinggi misalnya, di sana masih banyak situs-situs yang masih tidak tersentuh tangan-tangan yang merusak gitu, Pak. Meskipun ya masih ori kalau masih ori, di tapi Asta Tinggi ya. Karena tidak dirawat dalam artian ini ditumbuhi banyak rumput liar atau kotor, berlumut dan semacamnya. Ini kebersihan secara keberlangsungan ya. Tapi untuk penanganan situs itu sendiri itu beda, Pak. Artinya kita juga melibatkan beberapa teman yang ahli di misalnya di arkeologi misalnya, atau cara juga ya, Mas, cara penanganannya, pembersihannya juga kan tidak bisa sembarangan juga. Karena takutnya nanti tambah ini merusak itu. Kalau bakti situsnya itu biasanya kalau kita sama teman-teman itu secara sukarela itu pernah juga mengumpulkan beberapa teman-teman juga yang peduli itu melakukan pembersihan saja, pembersihan di sekitar area situsnya. Artinya agar untuk ke sana tidak begitu sulit, misalnya untuk membersihkan akses jalannya itu juga. Ini teman-teman ngoser sendiri itu juga berperan aktif di situ ya. Kadang beberapa teman itu kan diposting di media sosialnya, itu kadang menarik teman-teman yang lain juga untuk ikut bergabung seperti itu, Mbak. Iya. Tutuk tular lah istilahnya. Tutuk tular. Jadi tidak menutup kemungkinan dari ngoser ini sendiri selain juga ingin mengetahui seluk-beluk sejarah juga turut serta pembersihan lingkungan. Tapi tidak menghilangkan sejarahnya itu sendiri. Makanya kan harus hati-hati ya Mas Farhan ya ketika kita membersihkan di beberapa situs, takut menghilangkan sejarahnya itu sendiri ya. Karena kan kebanyakan
sejarah itu kan berkaitan dengan tokoh-tokohnya juga, Mbak. Iya. Nah, dari sana juga kita belajar, tidak sekedar kita dapat informasi baik tulisan atau lisan ada tokoh ini, tapi kemudian kita temukan juga misalnya di mana tempat peristiwa terakhirnya atau pusarannya itu di sini misalnya. Terus kenapa ada di sini dan sebagainya. Itu kemudian kita saling sharing seperti itu dengan teman-teman yang lain. Itu juga ditelaah lebih lanjut lagi ya bersama teman-teman ya. Oke, selain juga ke Asta Tinggi yang menarik untuk dikunjungi, kira-kira mau kemana lagi agenda selanjutnya nih Ngoser? Bisa diceritakan juga nih ke pendengar. Sebenarnya bukan cuman bakti situs aja ya, Mbak. Jadi ada juga teman-teman itu yang juga meskipun tidak aktif secara ini ya, tapi juga melakukan ini semacam dokumentasi sejarah. Seperti sering dilakukan gitu, itu ya. Oh, menulis juga ya, ada di agendanya ya. Meskipun juga tidak banyak dipublikasikan atau ada tim lah, bukan tim sebenarnya, kita membentuk ini. Gimana kalau kita coba menelusuri salah satu tokoh misalnya, karena kan terus terang di Sumeneb sebenarnya, di Sumeneb itu kalau boleh dikatakan masih ini krisis literatur sejarah lokal ya. Jadi harus banyak-banyak belajar lagi ya dari literasi ini ya. Jadi baik meskipun sudah memang masuk ke jurusan sejarah atau memang harus dikhususkan untuk yang anak-anak dari sekolah dasar dulu nih Mas. Kalau menurut Mas Farhan seperti apa? Ya itu. Jadi mungkin di Sumeneb itu kan penyebutan tokoh-tokoh sejarahnya itu kan secara sepotong. Artinya tidak kemudian dilengkapi dengan penjelasan tentang biografinya lah seperti itu. Kita akan banyak mengenal tokoh-tokoh seperti siapa itu Joko Tule misalnya ya. Atau kemudian siapa yang terkenal di sejarah itu seperti Peter Sawat misalnya, Sultan Abdurrahman, terus Pangeran siapa itu Juda Negara dan semacamnya. Baik juga setelah itu di masa-masa prakemerdekaan misalnya kan banyak tokoh-tokoh Sumeneb yang ikut melakukan aktif juga ya. Kan juga disebut di buku-buku sejarah Madura misalnya. Nah, tapi kan tidak diceritakan secara utuh. Nah, kita mencoba melakukan penggalian juga. Misalnya menulis semacam biografi secara singkat. Agar supaya tahu juga bukan hanya sekedar nama saja gitu yang diketahuin gitu ya. Asalnya juga dari mana gitu kadang ya. Kan misalnya kan contohnya kayak misalnya ada kalau banyak tokoh yang diabadikan sebagai nama jalan misalnya. Nama jalan, seperti jalan di Ponorogo, itu kan sudah banyak tahu. Mungkin banyak tahu. Di generasi sekarang juga mungkin banyak tahu. Terus Halim Perdana Kusuma. Tapi ada juga tokoh lokalnya, Mbak. Seperti jalan Letnan Ramli misalnya di Kepanjen itu. Ada jalan Brigjen Abdullah di Pajagalan. Terus ada jalan Kiai Haji Sajjad misalnya di Bang Selok itu. Jalan Kapten Tesna. Itu juga tokoh-tokoh yang masuk tokoh juga kan ya. Tapi kan ketika mungkin ketika ditanyakan ke anak-anak generasi kita di Sunda khususnya. Letnan Ramli siapa? Nama jalan mungkin seperti itu kan ya. Tapi beliau kan adalah pejuang ya, pejuang. Meskipun itu tidak mudah juga karena penggalian datanya itu kan minim sekali juga. Terus misalnya ahli warisnya atau keturunannya itu banyak yang tidak begitu tahu juga biografinya. Jadi disitulah untuk dari tim Ngoser ini ya menelusuri. Gitu ya. Oke. Di samping itu juga ada websitenya, Mbak. Websitenya. Di mana itu, Mas? Websitenya itu namanya Ngoser juga. Ngoser juga ya. www.ngoser.co.id. Bisa mencari di situ ya kalau kira-kira kita butuh literasi sejarah gitu ya. Oke. Iya. Yang pasti nanti kita masih tanya harapan ke depannya ya Mas Farhan ya. Jangan kemana-mana dan pastinya nanti juga akan dibagikan lagi nih ya dari apa-apa dari sosial media juga ya di komunitas Ngoser ya. Jangan kemana-mana pendengar, pastikan Anda masih bersama kami. RRI Digital with New Look. Various collaborative content from various national programs, including live visual broadcasts, live radio broadcasts, music playlists, podcasts, video news, and various users' interaction features in the game. Various interesting content such as likes, comments, and shares
as well as live chat with broadcasters and users. Direct messaging and private chat facilities between app users are also available. RRI Digital, available on Google Store and App Store. RRI Digital. RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Pro 1 Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Yang pasti bisa cari di www.ngoser.id ya, Mas Farhan ya, untuk ngopi sejarah ini. Kita juga perlu tahu referensi-referensi yang sudah ditulis, karena kan tadi ada agendanya juga di dokumentasi, menulis surat, atau juga hal-hal lain yang berkenaan juga dengan kegiatan di Ngoser Ngopi Sejarah ini. Yang pasti harapan ke depan untuk teman-teman agar supaya lebih apa lagi di komunitas ini, Mas? Harapan kami sebenarnya ya itu, artinya di zaman yang serba canggih ini tetap istilahnya ada kepedulian lah untuk mendokumentasikan peninggalan-peninggalan sejarah terutama. Khususnya dalam bentuk tulisan lah, Mbak. Karena kan ya memang dari sisi minat memang kebanyakan generasi sekarang kan lebih suka menonton, Mbak, ketimbang membaca ya. Ya bisa juga sebenarnya melalui ya teknologi juga dimanfaatkan seperti itu. Tapi juga tetap diharapkan juga tidak menghilangkan tradisi menulis sebenarnya, Mbak. Karena itu lebih ini saya kira lebih mengena juga ya, lebih detail juga, ya, dan juga agar tidak hilang, Mbak. Karena kan kalau dalam bentuk visual atau foto misalnya kadang kan rusak dan semacamnya, tapi kalau tulisan kan tetap ini misalnya apalagi terus cetak ulang dan semacamnya. Menulislah agar abadi. Ya, betul. Ada ini kata-kata. Jadi tulisan-tulisan ini kan juga bukan hanya sekedar tulisan, tapi melalui perasaan, pikiran, dan juga sumbangsih dan yang lainnya gitu ya, Mas ya. Oke, agar supaya juga teman-teman tidak bosan-bosan untuk mengadakan bakti situs dan juga hal-hal lain juga yang berkenaan dengan sejarah-sejarah yang ada di Kabupaten Sumeneb ini tercinta khususnya ya, Mas ya, agar dimunculkan kembali ke permukaan, Mas Farhan. Yang pasti salam buat teman-teman yang ada di Ngoser. Insyaallah next time agar supaya bisa main-main lagi ke RRI ya. Dan kita juga harus tahu lebih banyak lagi nih kegiatan-kegiatan apa lagi yang sudah komunitas Ngoser ini sudah canangkan gitu ya, atau bagikan juga untuk masyarakat. Oke, terima kasih Mas Farhan sudah main-main ke studionya RRI dan sudah bincang-bincang kita di Ngobras malam hari ini. Dan pastikan Anda masih bersama kami pendengar dengan acara-acara menarik lainnya. Sampai jumpa di Ngobras di acara episode selanjutnya, dan wassalamualaikum. Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.